Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat yang dicintai Allah. Pada kesempatan ini, marilah kita renungkan tentang satu kenyataan yang tidak dapat kita hindari. Tak peduli seberapa kuat kita, seberapa kaya kita, atau seberapa teguh keyakinan agama yang kita anut, itu adalah ketibaan yang tidak kita kehendaki, dan kepergian yang waktu pastinya tak kita ketahui, tanpa memandang agama, suku, keturunan, warna kulit, atau hal lainnya. Semua akan merasakan pahit getirnya, yaitu ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mungkin pernah merasakan masa-masa sulit, baik itu dalam urusan ekonomi, pernikahan, rezeki, ataupun mencari pekerjaan. Ketika kita diuji dengan kesulitan, seringkali yang terlintas dalam pikiran kita adalah kekecewaan dan keluhan. Seperti seolah-olah ujian ini begitu berat, seolah-olah kita adalah satu-satunya yang mengalaminya, dan kita merasa Tuhan tidak adil kepada kita. Setelah rasa kekecewaan dan keluhan itu datang, kemudian pikiran kita terjerat dalam membandingkan diri kita dengan orang lain yang mungkin seharusnya lebih layak mendapat ujian tersebut, karena mungkin perilakunya lebih buruk daripada kita, atau perbuatannya yang lebih tercela. Namun, mengapa ujian kesulitan itu justru datang kepada kita, sementara orang lain yang seharusnya lebih layak tampaknya hidupnya lebih nyaman? Ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bijaklah untuk tidak terjebak dalam perbandingan dengan orang lain. Alih-alih, mulailah bertanya pada diri sendiri, mengapa ujian ini ditujukan pada diri saya? Apa hikmah di baliknya? Dua pertanyaan ini mampu mengubah sudut pandang kita saat menghadapi kesulitan dan dapat menjadi kunci untuk membantu kita melewatinya dengan lebih mudah. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji kita dengan kesulitan, ada dua hal yang bisa kita dapatkan. Pertama, ini adalah bukti kasih sayangnya kepada kita, dan kedua, ini adalah peluang bagi kita untuk meningkatkan derajat kita di hadapannya. Dengan demikian, ketika kita menduduki posisi yang lebih tinggi dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan diberikan kemudahan dalam urusan dunia dan akhirat. Jika kita masih merasa kurang siap menghadapi ujian kesulitan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada 4 langkah yang dapat kita ambil, serta satu rahasia penting yang harus kita pahami saat menghadapi situasi tersebut. Langkah pertama adalah bersabar, berdoa, dan terus berusaha. Ketika diuji, ini adalah tanda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengasihi kita. Oleh karena itu, kita perlu bersabar, banyak beristighfar, dan memohon petunjuknya dalam melewati ujian tersebut. Selanjutnya, kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menemukan solusi. Dengan memperbanyak doa, kesabaran, dan usaha, insya Allah kita akan diberikan kemudahan dalam mengatasi segala kesulitan. Apabila kita berhasil melewati ujian kesulitan tersebut, ini menunjukkan bahwa kita akan lebih dihargai di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang yang berusaha mencari perhatiannya, namun tidak semua berhasil diperhatikan. Mari kita lihat analogi berikut yang mungkin bisa memberikan pemahaman lebih dalam. Ketika kita masih sekolah dulu, pasti kita berusaha keras untuk mendapatkan perhatian dari guru kita. Untuk itu, kita harus menyelesaikan tugas dengan baik dan aktif dalam menjawab pertanyaan yang diberikan. Dengan begitu, kita akan mendapat perhatian dari guru tersebut, yang membuat kita lebih dihormati di antara teman-teman kita dan di mata guru. Hal ini mengindikasikan bahwa derajat kita di mata guru akan lebih tinggi dibandingkan dengan teman-teman kita yang lain. Analogi ini hanya untuk membuka wawasan kita, agar ketika diuji dengan kesulitan, kita tidak hanya mengeluh dan kecewa, melainkan melakukan upaya, karena kita akan diberikan balasan yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, yang kedua, tetaplah tersenyum. Banyak orang yang, saat dihadapkan pada ujian kesulitan, terlihat tidak terurus, tubuhnya lemas, wajahnya kusut dan lesu. Mereka banyak mengeluh dan merasa tidak ada yang memahami. Namun, perilaku seperti ini hanya akan memotori pikiran kita dengan pemikiran negatif, membuat kesulitan terasa semakin berat. Ketika diuji, mari kita tetap tersenyum dan bersikap seolah-olah tidak ada kesulitan yang kita alami. Bersyukurlah atas ujian tersebut, karena hal ini akan membuat pikiran kita lebih dewasa, matang, dan pengalaman kita dalam menyelesaikan masalah akan bertambah. Dengan tetap tersenyum dalam menghadapi kesulitan, kita juga dapat memberikan contoh positif bagi orang lain yang sedang mengalami kesulitan yang serupa. Dengan begitu, kesulitan tersebut akan terasa lebih ringan, dan kita lebih mudah menemukan solusi yang baik, sehingga pikiran negatif pun tidak akan mengganggu kita. Yang ketiga, jangan pernah kehilangan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memandang kita berdasarkan prasangka yang kita miliki terhadapnya. Jadi, saat kita diuji dengan kesulitan, hindarilah kekecewaan, keluhan, atau bahkan menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas ketidakadilan yang kita rasakan. Pikiran dan perkataan kita mencerminkan prasangka yang sebenarnya kita miliki, yang dapat memengaruhi apa yang terjadi dalam hidup kita. Rahasia yang terkandung dalam kalimat, berdasarkan prasangka dari hambanya, adalah bahwa saat kita mengeluh, kecewa, atau merasa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak adil, kita sebenarnya meminta hal tersebut kepadanya. Karena itulah, kita terus menerima kekecewaan, keluhan, dan merasa tidak adil. Namun, ketika kita mempersembahkan doa yang baik saat diuji, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan lebih cenderung mengabulkan doa-doa tersebut. Jadi, ketika dihadapkan pada kesulitan, berdoalah dengan penuh keyakinan, karena pada saat itulah doa kita memiliki kekuatan yang besar untuk dikabulkan. Inilah rahasia besar yang seringkali terlupakan, ketika kita dihadapkan pada ujian kesulitan. Lalu, yang keempat, percayalah bahwa di balik setiap kesulitan, ada kemudahan. Bayangkan saja, setiap rumah pasti memiliki pintu, begitu pula setiap masalah pasti memiliki solusinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan jalan keluar yang luas bagi hambanya yang diuji dengan kesulitan. Namun terkadang, kita sendiri yang tanpa sadar menutup pintu rahmatnya, sehingga terperangkap dalam kegelapan kesulitan, sulit untuk menemukan jalan keluar. Sahabat yang beriman, ketika ujian kesulitan menimpa kita, mari kita buka hati dan pikiran kita ke berbagai kemungkinan untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin saja di antara berbagai saran yang diberikan oleh orang lain terdapat satu jalan keluar dari kesulitan yang sedang kita alami. Kita harus bersedia menerima bantuan dan nasihat dari orang lain, karena mungkin saja disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan jalan keluar bagi kita. Di balik setiap kesulitan, pasti terdapat kemudahan dan hikmah yang bisa kita ambil pelajarannya untuk masa depan. Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan menguatkan janjinya dalam surah Al-Insyirah, ayat 5 dan 6 dengan mengulangi 2 kali. Yusro, yang artinya, pasti ada kemudahan setelah kesulitan. Allah sengaja mengulangnya untuk menegaskan bahwa kita tak perlu ragu akan janjinya, bahwa ketika kita diuji dengan kesulitan, pasti ada kemudahan di baliknya. Sahabat yang saya cintai, itulah 4 hal dan rahasia yang perlu kita pahami ketika kita diuji dengan kesulitan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga setelah mendengar pesan ini, kita semua mampu mengambil sikap yang tepat saat dihadapkan pada kesulitan. Dan mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kemudahan yang masih diberikan kepada kita. Wallahu alam bisawab, jika dirasa video ini bermanfaat maka alangkah baiknya untuk di-share ke teman-teman yang lain, sehingga kita juga dapat pahala jariah. Demikian pembahasan kali ini, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Jika kamu memiliki pendapat terkait pembahasan kali ini, tulis pendapat kamu di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kamu menyukai konten ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Terima kasih dan sampai jumpa dalam video berikutnya.